Halo, annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aroma Solehah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Nah, teman-teman, saya di sini akan mengulas kembali atau mereview hasil kelompok kemarin, yaitu kelompok 6 dengan materi membaca interpretatif. Nah, teman-teman, sebelum itu teman-teman jangan lupa ya, tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya ke depannya agar lebih baik lagi. Ditunggu di next video. Dadah! Nah, teman-teman, yang pertama yaitu subtema pengertian membaca interpretatif. Nah, membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa maupun siswi menginterpretasi atau menafsirkan suatu apa yang dimaksud dengan pengarang. Apakah karangan itu bersifat fakta atau fiksi? Sifat-sifat tersebut itu adalah sifat tokoh, reaksi emosional sebagai gaya bahasa dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita tersebut. Pada dasarnya, membaca interpretatif bertujuan agar membaca siswa mampu menginterpretasikan suatu atau menafsirkan maksud pengarang tersebut. Nah, subtema yang selanjutnya yaitu ada tujuan dan maksud pengarang. Tujuan, seorang pengarang menulis suatu bertujuan untuk dibaca oleh orang lain. Nah, maksud yang disampaikan oleh pengarang tidaklah selalu tersurat di dalam teks, tetapi biasa juga tersirat. Terdapat 6 tujuan membaca interpretatif, yaitu maksud pengarang, fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan yang terakhir yaitu dampak dari cerita tersebut. Selanjutnya yaitu ada maksud pengarang. Maksud pengarang adalah seorang pengarang menulis sesuatu untuk dibaca oleh orang lain. Dalam setiap tipe tulisan terkandung maksud dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisan. Pengklasifikasian ragam tulisan dapat pula dilakukan berdasarkan nada atau voice, berupa nada akrab, nada penerang, nada menjelaskan, nada mendekat atau mendebat, nada mengkritik, dan nada kewenangan. Biografi dan cerita perjalanan adalah menciptakan kembali apa yang telah terjadi secara aktual. Secara singkat dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat tokoh. Membaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri seorang tokoh. Kata ciri atau sifat di sini mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret yang mencerminkan kebiasaan atau tingkah laku sehari-hari yang tidak dapat bersifat reflektif yang sedikit atau sama sekali. Nah, bobot hakikat kemanusiaan Sudarso pada tahun 2005 diekspresikan sebagai yang pertama yaitu ada kebutuhan-kebutuhan atau hubungan mengadakan kontak dengan orang lain dan alam sekitar. Yang kedua yaitu ada transdens, berpisah dengan orang lain dan berbeda-beda. Yang ketiga yaitu ada ketergantungan. Yang keempat ada identitas. Yang terakhir yaitu ada kerangka acuan. Kasus mengenai hubungan antara orang tua dan anak terdapat 3 tipe hubungan, yaitu yang pertama ada hubungan simbiolik. Wadah tampar manusia berhubungan tetapi tidak
pernah mencapai kebebasan atau kemerdekaan. Yang kedua, sifat merusak secara diam-diam yang merupakan wadah hubungan atau jarak yang negatif dan acuh tak acuh. Dan yang ketiga yaitu cinta, yang merupakan wadah adanya rasa saling menghormati, rasa saling percaya atau menghargai, saling membantu, dan saling mengerti. Berdasarkan klasifikasi ciri-cirinya, maka setiap pribadi mempunyai orientasi. Orientasi yang terpenting adalah pertama, orientasi reseptif, merupakan kelompok pasif dalam hubungan simbiotik dengan orang tuanya. Yang kedua, orientasi eksploratif atau orientasi bersifat memeras atau menghisap. Yang ketiga ada orientasi penimbunan. Yang keempat ada orientasi perdagangan. Yang kelima yaitu ada orientasi produktif. Dan yang terakhir yaitu ada pola tingkah laku yang dipelajari oleh sang anak melalui hubungan cinta dan kasih dengan kedua orang tuanya. Subtema yang selanjutnya yaitu ada reaksi emosional. Emosi mempengaruhi kita dalam kehidupan, baik dalam penyesuaian secara perorangan maupun secara kelompok. Mengenai hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama, emosi dapat menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Yang kedua yaitu ada emosi mempersiapkan tubuh kita untuk peran tertentu. Yang ketiga yaitu ada emosi dapat bertindak sebagai suatu bentuk komunikasi. Ciri-ciri emosi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada emosi biasanya kuat, hebat, berapi-api. Yang kedua yaitu ada emosi sering-sering kelihatan muncul. Yang ketiga yaitu ada emosi biasanya bersifat sementara atau tidak kekal. Subtema yang selanjutnya yaitu ada gaya bahasa. Bahasa adalah suatu alat komunikasi dan sebagai sarana interaksi sosial. Fungsi utamanya adalah komunikasi. Korelasi psikologis suatu bahasa adalah kompetensi atau kemampuan komunikasi, kemampuan melaksanakan interaksi sosial dengan bantuan bahasa. Subtema yang selanjutnya yaitu ada dampak cerita. Suatu keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang mungkin dihasilkan oleh suatu cerita. Maksud untayan cerita di sini adalah keterampilan seorang pembaca agar dapat meramalkan dalam berbagai terhadap yang terdapat dalam cerita apa yang akan terjadi berikutnya. Keempat istilah ini mengandung makna, struktur, gerak, atau laku dalam suatu fiksi atau drama. Mungkin itu saja penyampaian saya hari ini. Ditunggu di next video. Jangan lupa teman-teman tetap dukung saya dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.